Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Pokare Sweat. Adapun firman Tuhan terambil dari Ester pasal 4 ayat 11 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Otsuka Pharmaceutical adalah sebuah perusahaan yang berada di Jepang. Suatu hari, Rokuro Harima yang bekerja di kantor Otsuka sebagai penanggung jawab pengembangan minuman berkunjung ke Meksiko. Ia terkena diare dan rumah sakit tempat ia berobat tidak memiliki fasilitas yang memadai. Ia membutuhkan cairan infus, namun rumah sakit tidak memilikinya. Dalam kondisi itu, tiba-tiba ia teringat kepada seorang dokter bedah yang baru selesai melakukan operasi selama berjam-jam. Meminum cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Sebuah ide pun muncul dalam benak Harima agar perusahaan Otsuka Pharmaceutical memproduksi cairan infus yang bisa diminum. Beberapa tahun kemudian, ide minuman tersebut dikembangkan oleh Akihisa Takaichi, seorang peneliti muda, di bawah pengawasan Harima dan Presdir Akihiko Otsuka. Komposisi dari minuman tersebut harus sama dengan keringat. Akihisa pun pergi ke sauna dan berolahraga di luar ruangan untuk meneliti rasa keringat. Setelah penelitian yang panjang, sekitar 3 tahun kemudian, Akihiko memperkenalkan minuman yang diberi nama Pokare Sweat dalam rapat direksi. Namun ia mendapat tanggapan negatif dari direktur senior. Walau demikian, ia tidak patah arang. Pada tahun 1980 secara resmi, Pokare Sweat dipasarkan dan mendapatkan respon yang negatif dari para pemilik toko. Akhirnya Akihiko memutuskan untuk memasarkan Pokare Sweat secara gratis dan tanpa batas. Pembagian secara gratis dan besar-besaran pun dilakukan di seluruh Jepang. Hasilnya, konsumen memberikan respon positif, namun perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar karena pembagian Pokare Sweat secara gratis selama 1 tahun. Namun kegigihan Akihiko menuai hasil. Tahun berikutnya penjualan Pokare Sweat mulai laris dan omset meningkat secara drastis serta terus berkembang hingga saat ini. Setiap usaha dan proses biasanya tidak akan membohongi hasil. Hampir sebagian besar alasan dari ketidakberhasilan seseorang bukan karena usahanya gagal, tetapi karena ia menyerah di tengah jalan. Jika Akihiko menyerah pada saat para pemilik toko memberikan respon negatif dan penjualannya tidak lancar, maka Pokare Sweat tidak akan ada saat ini. Karena itu, teruskanlah setiap usaha yang sedang kita geluti saat ini.
Jangan takut bila kegagalan mengintai, sebab seringkali bayangan kegagalan lebih dahulu mengintai perjalanan kita sebelum kesuksesan digapai. Kita tidak pernah tahu akan sebesar apa kesuksesan yang kita raih nantinya. Lihat juga apa yang dilakukan oleh Esther. Jika ia takluk pada ketakutannya akan aturan Raja Ahasuerus yang tidak memperbolehkan seseorang menghadap tanpa dipanggil, maka saat ini Esther tidak akan dikenal sebagai orang yang berjasa dalam sejarah Israel. Namun Esther memberanikan diri untuk menghadap raja dan hasilnya ia menyelamatkan banyak orang Israel. Karena itu, teruslah maju dan lakukan yang seharusnya kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mau terus berjuang bersamamu dalam situasi apapun untuk menggapai impianku. Tolong aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas